warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi tentang teknik komunikasi publik dalam pelatihan kepemimpinan pengawas. Sebelumnya, perkenalkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Qurratu Aini. Saya biasa dipanggil Aini. Saya adalah peneliti suara dari Pusdiklat Tenaga Administrasi Kementerian Agama. Pada pelatihan ini akan membekali peserta dengan kemampuan untuk menjelaskan dan menerapkan teknik komunikasi publik dalam menjalankan tugas dan fungsi jabatannya sebagai pengawas. Sehingga pelatihan ini memiliki tujuan agar peserta mampu untuk menerapkan teknik komunikasi publik sehingga mampu menghasilkan kinerja yang cukup tinggi. Nah, ada 3 macam indikator untuk hasil belajarnya, yaitu yang pertama adalah menjelaskan konsep komunikasi publik, yang kedua mempraktekkan public speaking dan presentasi yang efektif, serta yang ketiga adalah mengembangkan keterampilan komunikasi asertif. Dalam pelatihan ini akan saya buka dengan melakukan speaking berupa pesan berantai, di mana peserta akan dibagi menjadi 2 kelompok yang dijajar. Kemudian orang pertama akan diberikan pesan dalam bentuk tulisan, tetapi dia harus menyampaikan kepada orang di belakangnya dengan melakukan gerakan. Demikian akan terus bergulir pesan tersebut dari satu orang ke orang lain hingga kepada orang yang terakhir dalam kelompoknya. Nah, di situ kita akan melihat bagaimana pesan akan ditransmisikan, bagaimana harus terjadi, bagaimana kesalahpahaman akan timbul dan sebagainya. Setelah itu selesai, kita akan melakukan refleksi untuk sebagai hantaran masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang teknik konsep komunikasi publik. Jadi memang komunikasi publik ini adalah merujuk kepada situasi di mana pesan yang dibuat disebarkan kepada penerima yang relatif besar dalam keadaan relatif impersonal dan masyarakat, para stakeholder kita sebagai pengawas di kementerian. Komunikasi publik ini sangat penting untuk memainkan dan menciptakan, menyebarluaskan pesan yang penting bagi kegiatan kita sebagai individu dalam hubungannya dalam kelompok, komunitas, organisasi, dan masyarakat. Dan juga termasuk dalam kebijakan dari pemerintah serta negara. Nah, dalam penyampaian pesan ini seringkali para ahli menyebut bahwa komunikasi adalah ilmu sekaligus seni. Kita bisa melihat selama masa pandemi COVID ini sudah ada berbagai macam jubir dari pemerintah dengan berbagai macam gayanya. Bagaimana mereka mengkomunikasikan pesan tentang COVID kepada masyarakat. Nah, tidak hanya sekedar menyampaikan, itu ada seninya agar pesan tersebut dapat diterima dengan baik. Bagaimana Ibu Raisa menyampaikan pesannya, bagaimana Pak Yuni menyampaikan pesannya, bagaimana mungkin teman-teman media seperti Pak Edward Suhardi membuat video untuk menyampaikan pesannya juga. Kita akan ketengahkan itu kepada peserta dan kita akan diskusikan sehingga mereka akan memahami tentang bagaimanakah komunikasi publik itu dilakukan oleh berbagai macam orang agar pesan tersampaikan dengan baik. Kemudian selain kita setelah didiskusikan, kita harus garis bawahi bahwa komunikasi adalah merupakan proses untuk memodifikasi tingkah laku dari orang lain. Jadi ada pengaruh, kita tidak sekedar menyampaikan pesan saja, tapi bagaimana agar itu berdampak kepada masyarakat, kepada orang lain, kepada individu di sekitar kita. Nah, di sini para peserta adalah pejabat pengawas yang kalau dahulu disebut sebagai eselon 4. Dia akan berfungsi sebagai pemimpin di organisasinya, juga menjadi humas keluar ke stakeholdernya, juga berfungsi untuk mengelola dan menyebarluaskan informasi. Jadi kita akan garis bawahi bagaimana peran pentingnya para peserta ini sebagai pengawas untuk memahami komunikasi publik. Nah, agar peserta nantinya akan bisa melakukan komunikasi dengan baik, maka harus memahami bagaimana tahap-tahap komunikasi akan terjadi dari sendernya seperti apa, kemudian encodingnya, message-nya,
kemudian akan diterima seperti apa oleh masyarakat dan melakukan decoding dan feedback. Itu akan kita bahas melalui kasus-kasus selama pandemi COVID, agar itu tidak hanya berupa teori saja. Nah, dari kasus tersebut tentunya peserta akan membahas, menganalisa bagaimana proses komunikasi itu akan terjadi. Nah, setelah itu peserta juga akan bisa melakukan pembahasan juga apa sih sebetulnya yang membuat komunikasi itu menjadi efektif dan tidak efektif, apa yang mempengaruhinya, dan apa yang menimbulkan gangguan akan diterimanya pesan tersebut oleh masyarakat dengan baik. Ada bahasa tubuh, kemudian ada open mind, ada juga pikiran-pikiran yang memang udah dari sebelumnya jelek seperti itu kan, kemudian juga mendengar aktif dan melakukan refleksi. Kemudian nanti di sesi pertama ini akan diakhiri dengan membuat kelompok menjadi 6, jadi ada 6 kelompok, tiap kelompok terdiri dari 5 orang. Kelompok pertama akan membahas tentang teknik public speaking, yaitu bagaimana pemerintah mengkomunikasikan penggunaan tes PCR dan antigen selama bulan Oktober. Kemudian kelompok kedua akan membahas tentang bagaimana teknik presentasi dari Presiden Amerika Serikat Barack Obama ketika beliau hadir di UI. Kemudian kelompok ketiga akan melihat bagaimanakah teknik menulis di media massa antara dengan konten yang sama, bagaimanakah bedanya antara press release kementerian yang ada dihadirkan di media. Kemudian kelompok keempat akan melihat yaitu tentang teknik menulis di media sosial. Itu diambil kasus tentang bagaimana cuitan dari akun Twitter BNPB di bulan Juni ketika ada kasus kebocoran data. Kemudian yang kelompok kelima akan membahas tentang teknik berbicara di radio dan televisi, membahas kasus ketika Menteri Nadiem diundang di Mata Najwa untuk berbicara tentang permen pencegahan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Dan kelompok keenam akan membahas tentang bagaimana Pak Topo, juru bicara BNPB ketika berhubungan dengan media. Nah, para kelompok itu akan diskusi dan analisis serta akan melihat praktek baik apa yang bisa dilakukan dan bisa diteladani, serta apa yang seharusnya dilakukan dalam melakukan teknik komunikasi publik. Nah, setelah itu istirahat dan sesi kedua akan dibuka dengan memutar film dari presentasi Steve Jobs di tahun 2007 ketika beliau mempresentasikan peluncuran iPhone. Nah, dari situ akan dibahas dengan para peserta seperti apa presentasinya, kemudian apa kekuatannya, apa kelemahannya. Setelah dilakukan diskusi, dianalisis, disarikan, ditulis, nanti kita baru akan kita keluarkan butir-butir presentasi Steve Jobs menurut para ahli ya. Mulai dari bagaimana dia meng-create story, kemudian bagaimana dia membuat slide itu sederhana tapi sangat kuat secara visual, kemudian juga bagaimana dia didukung oleh kekuatan data yang baik, kemudian ada rule of three-nya Steve Jobs, kemudian menciptakan momentum ketika presentasi, menikmati presentasinya, terus bagaimana dia melakukan dengan penuh passion dan sebagainya. Nah, setelah itu kemudian peserta akan dibagi menjadi 10 kelompok, masing-masing kelompok terdiri dari 3 orang. Mereka diminta untuk membuat bahan tayang dan nanti untuk mempresentasikan bahan tersebut. Kemudian sesi ini akan diakhiri dengan melakukan refleksi dan juga kesimpulan tentang bagaimana untuk melakukan public speaking yang baik dan presentasi yang baik. Nah, setelah istirahat sore, nanti kita akan masuk kepada bagian ketiga, yaitu tentang komunikasi asertif. Di mana pada komunikasi asertif ini akan ditayangkan terlebih dahulu apa maksudnya, yaitu tentang kemampuan untuk menyampaikan apa yang diinginkan, dirasakan, dipikirkan kepada orang lain dengan tetap menjaga dan menghargai hak-hak serta perasaan pihak lain tanpa bermaksud menyerang orang lain. Nah, peserta akan tahu kemudian apa poin-poin yang harus dilakukan untuk menjadi orang yang asertif.
Dan sebagai para pengawas, mereka juga harus melakukan active listening. Jadi tidak hanya mampu berbicara saja, tetapi juga mendengarkan dengan seksama, baik dari para pelaksananya, dari atasannya, maupun juga untuk komplain handling, yaitu untuk mendengarkan dengan baik apa yang menjadi masalah dari stakeholder maupun dari anak buahnya. Nah, yang harus juga diperhatikan dalam melakukan active listening maupun komplain handling adalah melihat apa yang tidak terlihat dan mendengar apa yang tidak dikatakan. Itu yang harus dimiliki juga oleh para pengawas. Nah, agar ini tidak menjadi suatu teori saja, maka nanti peserta akan melakukan role play di mana akan dibagi menjadi 6 kelompok, satu kelompok dari 5 orang. Mereka akan memainkan peran yang berbeda-beda, sebagai administrator, sebagai pengawas, sebagai pengadu, sebagai pelaksana, dan sebagai pemain sejawat. Nah, ini kasus-kasusnya, mulai bagaimana nanti mereka akan melakukan role play tentang bagaimana menghadapi keluhan dari peserta, kemudian bagaimana ketika harus menghadapi caci maki atau hater di media sosial organisasi, kemudian bagaimana ketika menghadapi pertengkaran antar platform dan sebagainya. Melakukan role play, nanti akan melakukan refleksi dan diskusi. Setelah itu kita akan melakukan summary dan evaluasi atas apa yang sudah kita pelajari secara bersama-sama pada hari ini. Kemudian ada umpan balik dari peserta. Setelahnya kita akan melakukan refleksi atas pembelajaran pada hari ini. Demikian kira-kira pembelajaran untuk mata diklat komunikasi publik akan dilakukan di pelatihan kepemimpinan pengawas. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.